Tepuk tangan dulu, saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. God bless. Kita diberkati, amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Kau berikan bagi setiap kami untuk bisa berada dalam rumah-Mu. Mengucap syukur buat pujian penyembahan yang kami angkat bagi Engkau. Kami percaya Tuhan biar ini menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami mendengar isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu. Apapun yang disampaikan sebentar tidak akan kembali sia-sia. Membuat setiap kami menyadari bahwa kami butuh Engkau dalam hidup ini. Tanpamu kami tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan telinga hati kami untuk mendengar isi hati-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, amin. Puji Tuhan, selamat Paskah sekali lagi ya. Tuhan berkati, walaupun waktu sudah berjalan, tetapi kita percaya Tuhan makna Paskah itu penting buat setiap kita. Nah saudara, ketika saya mendapatkan satu message untuk khotbah di tempat ini, bicara tentang the 7 last words atau 7 kata terakhir atau 7 ucapan terakhir, kalimat terakhir sebelum Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapaknya. Nah saudara, ketika dia mati, dan ini kata-kata penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mencoba merenungkan kembali untuk apa yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu di tempat ini di dalam perenungan dari 7 kalimat atau 7 kata terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Nah yang kita mesti mengerti begini, kata-kata terakhir dari seseorang sebelum dia meninggal itu perlu untuk diperhatikan dengan baik. Apalagi kata-kata itu mengandung makna yang cukup dalam. Apalagi orang yang meninggal ini adalah orang yang berpengaruh. Misalnya, jangankan ngomong Yesus, orang-orang yang berpengaruh, punya pengaruh dalam kehidupan masyarakat secara positif. Ketika dia meninggal, punya kata-kata terakhir, kita perlu mendengarkannya dengan baik. Apalagi ini Yesus Kristus, sebelum dia meninggal, dia punya kata-kata terakhir, ini perlu untuk kita perhatikan. Dan bersyukur bahwa ada orang yang memperhatikan sampai 7 kata ini secara berbeda dan mempunyai makna yang sangat dalam, saudara. Nah, kenapa saya katakan ini penting? Karena ini menjadi sebuah wasiat buat setiap kita, orang-orang percaya, selain amanat agung tentunya. Nah, saudara, ada satu yang saya mau sampaikan begini. Apa yang Yesus katakan selalu ada kehidupan di dalamnya. Setuju nggak gitu? Dia bukan cuma kata-kata kosong. Karena saya percaya setiap kali Yesus berbicara tidak ada kekosongan yang diucapkan. Ingat baik-baik, kalau kita ngomong bisa ada kekosongan. Cuma ngomong di kafe, ngobrol nggak ada maknanya. Kan ada ya kita gitu ya, namanya pokrol bambu gitu kan kalau kita ngomong. Tetapi saudara, kalau Yesus katakan, dia pasti ada kehidupan. Makanya kenapa Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Betul? Yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara, ibu-ibu sekalian untuk lihat satu ayat pembukaan sebelum kita lanjutkan kepada poin yang saya mau sampaikan, 7 kalimat terakhir ini. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, kata Tuhan begitu. Artinya bukan soal daging saudara tidak berguna, tetapi daging bicara soal kemanusiaan, kenaturalan kita, nggak ada artinya bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau melihat ada spirit. Bukan itu yang saya mau sampaikan, tapi bagian terakhir. Perhatikan baik-baik. Perkataan yang kukatakan kepadamu, kepada saudara dan saya, adalah apa? Roh dan hidup. Jadi Tuhan lagi mau berkata bahwa every word, setiap perkataan yang Tuhan lepaskan dan Tuhan sampaikan, itu bicara ada kehidupan di dalamnya dan ada spirit di dalamnya. Nah berarti kalau Yesus yang ngomong, lebih baik kita dengerin. Betul? Kalau Yesus yang ngomong, kita harus camkan. Kalau Yesus yang ngomong, nggak bisa sambil lalu, kita dengarnya. Kalau Yesus yang ngomong, kita mesti perhatikan, kita serius, dan kita tangkap baik-baik maknanya. Dan itu bukan cuma kita tangkap maknanya, tapi kita harus hidupi. Karena ketika kita hidupi, maka perkataan itu membawa kita kepada kehidupan. Dan waktu kita hidupi perkataan itu, maka di situ ada spirit yang bisa menghidupkan orang lain. Oleh karena itu, saudara, perkataan Yesus perlu diperhatikan. Siap untuk memperhatikan? Yang siap katakan sekali lagi amin. Yang pertama, saya mau coba bahas, saudara, yang pertama, bahwa perkataan Yesus adalah begini. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalimat ini mengisyaratkan atau mengartikan pentingnya kasih dan pengampunan. Pentingnya kasih dan pengampunan. Tanpa ada kasih tidak ada pengampunan. Dan pengampunan tidak bisa terjadi tanpa kasih. Karena keduanya itu sangat penting. Oleh karena itu waktu Yesus berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan nggak perkataan Yesus
Kok bisa ya orang itu nggak tahu apa yang mereka perbuat? Nah, itu pertanyaan. Kenapa Yesus bilang, sementara kan dia disalib, yang nyalib masa nggak tahu apa yang dia perbuat? Tahu, saudara, mestinya gitu kan. Tetapi sebenarnya yang dia perbuat itu ada pengaruh lain yang membuat dia melakukan itu. Bisa karena ikut-ikutan, bisa karena kemarahan, bisa karena hati yang tidak benar, bisa juga karena roh jahat yang membuat dia melakukan itu untuk membunuh Yesus. Makanya kenapa Tuhan berkata kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi oleh roh-roh jahat yang di udara. Maka itu kenapa suami istri ketika engkau ada di dalam kehidupan rumah tangga, ketika ada masalah, ketika ada keributan, jangan lihat dia cuma seorang manusia saja. Tapi kita mesti mengerti bahwa ada hal lain yang mungkin mempengaruhi dia, yang perlu didoakan. Halo? Betul? Paham gitu? Nah, saudara, mari kita lihat satu ayatnya. Dasar ayatnya Lukas 23 ayat 34 kita semua sudah tahu. Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, waktu Yesus ngomong begini, itu bicara pengampunan dan kasih. Ada orang bilang begini, Yesus lakukan pengampunan ya, dia bisa, kalau saya kan nggak bisa. Nah, saudara, tahukah saudara, pengampunan itu adalah satu kekuatan. Saya ulangi baik-baik ya. Pengampunan itu adalah satu kekuatan yang dahsyat buat kita yang mengampuni, bukan hanya orang yang diampuni, tapi buat kita yang mengampuni. Itu kekuatan yang dahsyat untuk mengalahkan kebencian, untuk mengalahkan kepahitan, untuk mengalahkan yang namanya sakit hati. Yesus waktu di atas kayu salib bukan berarti dia tidak menderita, tetapi untuk terhindar dari kepahitan, kebencian, sakit hati karena dia disalibkan, saudara, dia lebih memilih untuk melepaskan pengampunan. Saudara, banyak orang hidup dalam penderitaan emosinya, hidup dalam penderitaan tekanan jiwanya, oleh karena sakit hati, oleh karena kebencian, oleh karena macam-macam yang dia alami, kecewa dan sebagainya, dibiarkan, itu justru merusak hidup. Kalau ibu-ibu hari ini mau melihat hidupmu merdeka dari tekanan emosi yang salah, tekanan emosi yang negatif, pilihannya satu, Tuhan tawarkan, ampuni. Pilihannya satu, ampuni. Coba sikut saudara, ampuni kamu. Saudara, karena itu saudara dengar baik-baik, itu ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kalau waktu Yesus bilang Bapa ampuni mereka, Yesus itu lagi saat menderita dan kesakitan. Pengampunan punya kekuatan yang lebih dahsyat ketika saudara disakiti. Kalau kita baik-baik saja melepaskan pengampunan, kekuatannya berbeda dibandingkan kalau ibu lagi sakit hati, lagi kecewa, lagi benci, melepaskan pengampunan, itu kekuatannya dahsyat. Betul nggak? Coba kalau ibu-ibu nggak kenapa-napa lagi oke, ngampunin gampang kan? Easy, dan kekuatannya kayaknya kurang ngegreget kan? Karena Anda nggak lagi apa-apa. Tapi coba kalau lagi sakit hati, coba lagi menderita, coba lagi sakit hati, coba lagi kepahitan, lepaskan pengampunan, itu kekuatannya dahsyat kalau Anda keluar dari hatimu. Itu dahsyat dan memerdekakan saudara sendiri yang lagi sakit hati. Jadi pengampunan itu bukan lagi sebuah pilihan buat orang yang lagi sakit hati mau atau enggak. Tergantung, kalau Andanya nggak mau dilepaskan, ya nggak usah ampun. Kalau jiwa kita tertekan, kalau jiwa kita negatif, pikiran kita jadi masalah. Iya kan? Bukan cuma pikiran yang masalah, kita punya omongan masalah. Kenapa ada orang, saya ngomong ibu-ibu lah ya, orang ya semua ya, laki-laki juga termasuk. Kenapa orang kalau ngomong suka nyelkit? Kenapa kalau ngomong suka sekali nyindir? Pernah dengar? Orang kalau ngomong ada nyindir? Ada tuh yang begitu, maksudnya bukan di sini. Bukan di sini, di mana? Di sana sini begitu. Itu kalau ngomong nyindir, pedes kalau dia ngomong gitu. Ada topik tertentu kalau diangkat ngomong sama dia pasti pedes. Apa misalnya ketika dia ngomong laki-laki, dia bisa pedes.
Kalau tinggal dia ngomong gereja, bisa pedes. Ada tuh orang yang kayak gitu. Mau tahu kenapa? Karena hatinya terluka. Jadi orang yang tidak mengampuni membiarkan dirinya melukai orang lain. Orang lain yang saya maksud bukan cuma orang luar, termasuk keluarga. Jangan heran orang yang punya kepahitan, kebencian, dia teruskan, anaknya yang gak salah jadi masalah. Maka itu ketika ibu-ibu memilih untuk mengampuni, maka Anda sebenarnya lagi menyembuhkan lukamu sendiri. Itu pilih, itu keputusan. Jadi gini, yang namanya pengampunan jangan tunggu perasaan gue enak dulu. Nggak ada gitu. Yesus coba tunggu perasaan yang enak. Bagaimana orang dia udah di atas kayu salib kok. Apalagi dia tahu tuh yang tombak yang nusuk dia di depan. Dia kan gitu kan. Kan ibu-ibu suka denger nggak orang bilang, gua tuh sakit hati sama orang ini karena gue ditusuk dari belakang. Pernah dengar gitu? Yesus tuh bukan ditusuk dari belakang, ditusuk dari depan. Lebih gede lagi. Tusuk dari belakang, dia tahu siapa yang bunuh dia. Kalau tusuk dari belakang kita kadang-kadang suka dengernya gosip kan gitu ya. Tapi ini ditusuk dari depan, tapi dia masih bisa bilang, Bapak ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi belum tentu ada maksud untuk membunuh Yesus karena hatinya lagi ada masalah. Bisa seperti itu. Bukan niatnya. Kadang-kadang kita tidak berniat untuk menyakiti orang lain, tapi hati kita yang sakit membuat orang lain jadi sakit. Amin. Itu sebabnya kenapa pengampunan adalah keputusan, satu tindakan kasih. Jadi kalau ibu-ibu bilang saya punya kasih, ini kan lagi Jumat Agung lewat Paskah. Kalau kita bilang kita punya kasih, tapi kita benci sama orang, kita bohong. Yuk kita lihat satu ayat dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 10 dan 11. Nanti kita baca Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 10 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Coba bilang terang. Penyesatan. Jadi kalau ada orang yang mengasihi saudaranya, dia berada di dalam apa? Terang. Berarti dalam dirinya tidak ada apa? Penyesatan. Coba perhatikan ayat 11. Barang siapa yang membenci, apa yang dibilang? Ia berada dalam gelap dan hidupnya dalam kegelapan. Dan ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. Berarti ayat ini nyambung. Kalau Anda hidup dalam mengasihi orang lain, ada pengampunan. Engkau hidup dalam apa? Terang. Kalau Anda hidup dalam terang, kamu nggak akan tersesat. Karena Anda tahu jalannya kemana. Tapi ketika saudara membenci, hatimu gelap. Orang yang hatinya gelap, makanya orang bilang bisa hilaf, kan gitu. Saudara, ketika dia gelap, apa yang terjadi? Dia akan tersesat karena nggak tahu mau jalan kemana. Kita bisa ada di gereja tetap kepahitan. Ya enggak? Iya. Saya ulangi ya, kita bisa ada di gereja tiap minggu, ikutin wanita tiap minggu, woman, atau sebulan sekali, whatever it is. Kita bisa ikutin YouTube tiap hari, tapi tetap pahit. Jadi ya, jangan pikir karena kita banyak tahu dengar firman, kita bisa menjadi seorang yang bisa merdeka. Bukan cuma itu, tapi kualitas hati kita. Kita mutusinnya. Amin. Jangan sampai hidup dalam gelap, tapi hiduplah dalam terang. Supaya bisa terang, kita harus belajar apa? Mengasihi is a decision, bukan perasaan. Coba deh, kan ini ibu-ibu saya lihat udah bukan yang remaja ya. Kalau yang namanya cinta, kalau makin kita sekarang makin udah berumur, nggak ada yang namanya cuma emosional. It's a decision. Itu keputusan. Kalau waktu masih pacaran mungkin kita bilang itu asmara. Makanya itu yang namanya membara, gitu kan ya. Tapi setelah menikah hilang apinya, kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada decision. Kita mencintai anak kita karena kita memutuskan untuk mencintai anak. Kita mencintai suami kita karena kita memutuskan untuk mencintai dia. Makanya kenapa kalau pemberkatan nikah kan begitu.
Baik susah atau senang, ya kan? Baik kaya atau miskin, kita tetap covenant itu. Covenant. Jadi pengampunan adalah bagian dari perjalanan orang Kristen, bukan cuma pelayanan. Jadi kan tadi saya bilang, bukan cuma waktu kita di gereja bisa tiap minggu tapi kepahitan, kita juga bisa melayani tapi tetap kepahitan. Lebih bahaya lagi yang melayani tetap kepahitan. Itu lebih bahaya lagi. Bukan berarti kalau jemaat yang enggak melayani terus kepahitan enggak bahaya, sama-sama bahaya, tapi yang melayani lebih berbahaya. Mau tahu kenapa? Karena dari dalam dirinya mengalir. Mengalir apa kalau dia dalam kepahitan? Akan ada kepahitan. Amin. Jadi kita harus milih, lebih baik apa? Ampun. Sebelum saya lanjut ayat, saya pernah baca sebuah buku. Kalau tidak salah judulnya mirip judulnya pengampunan. Udah lama sekali, long time ago in Bethlehem. Dia berkata, ada satu rumah sakit di Meksiko. Rumah sakit ini spesialis kanker. Spesialis kanker. Kalau datang ke rumah sakit itu, yang kanker stadium 4 sekalipun terakhir, chances untuk sembuh 50% sampai 60%. Tinggi loh. Tinggi loh, rata-rata soalnya. Jadi kalau orang masuk rumah sakit itu karena kanker, dia harus jawab kuesioner sebelum di treatment untuk diputuskan apakah ini perlu di kemo atau tidak. Kalaupun di kemo, apa yang perlu dilakukan? Pertanyaan nomor 1 on the top of everything. Nggak ditanya dulu keluarga kamu ada cancer atau ada pertanyaan berikutnya. Tapi number 1 on the top of that begini. Mau tahu pertanyaannya? Sudahkah kamu mengampuni orang yang menyakiti kamu? Ada pasien komplain. Komplainnya gini. Apa urusan pertanyaannya nomor 1 lagi ditanya? Kalau nomor terakhir masih penting, nomor 1 lu nanya. Apa manfaatnya? Apa hubungannya dengan penyakit saya cancer? Dokter di situ akan segera jawab. Sangat erat hubungannya. Dari pengalaman kami menangani pasien kanker yang tidak bisa mengampuni orang yang dia benci, di kemo pun kemungkinan gagalnya besar. Tapi yang bisa mengampuni orang yang dia benci, di kemo hanya beberapa kali sembuh total oleh karena hatinya merdeka. Makanya nggak salah kalau Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya jangan heran Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hidup saudara, kehancuran saudara ditentukan oleh kondisi hati. Mau hancur, hatimu sendiri yang akan merusak. Kalau Anda mau mengalami kehidupan yang baik, Anda melihat kualitas hatimu menentukan. Salah satu yang menjaga kualitas hatimu adalah jangan biarkan luka, kepahitan, kebencian, kemarahan dibawa terus sampai tua. Mau ngapain saudara? Sampai kita mati gitu, dikubur terus tetap kepahitan, buat apa? Betul? Saya suka tanya sama orang. Coba saya tanya sama ibu juga deh. Menurut ibu masa depan ibu ditentukan oleh siapa? Tuhan dan Anda sendiri atau termasuk orang lain menentukan masa depan? Anda sendiri sama Tuhan atau orang lain yang menentukan masa depan? Siapa yang menentukan? Coba, yang mana? Sendiri? Yang bilang sendiri sama Tuhan angkat tangan. Kita sendiri sama Tuhan. Oke. Yang bilang orang lain yang menentukan masa depan saya ada? Gak ada kan? Itu yang Anda bilang, tapi kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya ngomongan orang kepahitan itu menentukan masa depan kita. Gara-gara ngomongan teman kita di gereja, kita nggak pelayanan lagi, ayo. Jadi apa? Kita punya masa depan ditentukan oleh siapa? Oleh orang lain. Ngomongnya lain, kita kan Tuhan sama kita. Pinter kali orang Kristen kalau ngomong.
Tapi kenyataannya orang lain, anak kita, suami kita, tetangga kita, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, gitu kan. Itu yang membuat kita pada akhirnya nggak mau lagi melayani, mundur, dan akhirnya marah-marah dan kecewa. Begitu ngomong gereja, jangan ngomong gereja sama gua lu. Gua benci ngomong gereja gitu. Ada yang begitu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Oh haleluya. Jadi hidup hati itu pancaran yang memancarkan kehidupan, atau Anda mau memancarkan kehidupan itu penuh dengan kehancuran, menghancurkan orang lain. Makanya jangan heran ya, ibu-ibu ya, orang yang sakit hati, mau laki mau perempuan sama aja. Kalau dia udah sakit hati, dia udah benci, nggak bisa mengampuni. Waduh, ngomongannya bisa kasar, bisa meledak, dan bisa merupakan kata-kata yang super tajam, lebih tajam dari silet. Ih benar kan? Gitu, tahu-tahu kita udah terluka gitu ya. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Perhatikan baik-baik. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Saudara mengasihi Allah? Ya mengasihi Allah lah tangan. Pasti kita mengasihi Allah. Iya dong. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau zaman dulu ngomongnya cipoa, masih tahu kan pada kata cipoa. Hoax kalau sekarang modern, gitu kan. Nah, sebab kalau kita bilang saya ngasih Tuhan, angkat tangan, tidak sampai nangis sama Tuhan, kan kita membenci saudara, anak, suami, mertua, menantu, ya kan? Nah itu sebenarnya kita tuh pembohong, pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, nggak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Bagaimana Anda bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Oh, yang kelihatan aja kita nggak bisa. As simple as that. Jadi saya mau ajak pagi hari ini, makanya salah satu kekuatan di kekristenan adalah pengampunan. Agama-agama yang lain boleh mengajarkan yang namanya lebih banyak kepada kehidupan baik, berbuat baik, punya etika. Tapi kalau kekristenan, wah, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya apa, saudara? We have to extend love. Bukannya kita sengaja kasih pipi kita untuk ditampar lagi, bukan. Tapi kita harus extend love. Berapa kali kamu harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain? Petrus berapa kali? 7 kali. 7 kali 70. Berarti Bapak Ibu Saudara, satu hari belum selesai 490 kali ngitung udah ngampunin bener itu. Kita selalu bilang susah. Kita akan susah mengampuni kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia. Because the grace of God itu yang bisa memampukan kita. Makanya gini ya, sebagai poin pertama saya mau simpulkan begini. Kalau Anda dan saya tidak bisa mengampuni, tidak mau mengampuni, bisa sih bisa tapi nggak mau mengampuni, kita pasti akan tetap terikat dengan luka-luka dalam batin kita. Pasti akan terikat, dan jamin saya kalau kita terikat dengan luka ini, kita akan melukai orang lain. Pasti, nggak bisa enggak. Omongan kita, sikap kita pasti melukai karena dasarnya dari hati. Cara ngomong, sikap, bahasa tubuh kita menyakiti orang lain. Makanya ampuni adalah keputusan. Jangan bilang enak aja dia gua ampuni. Bukan buat dia. Pengampunan itu buat kita yang disakiti, buat kita yang mengalami penderitaan. Jesus bilang, Bapa ampuni mereka. Yang sakit itu Yesus loh. Ya nggak gitu? Ya. Amin. Perlu mengampuni. Jadi orang itu berbuat salah biasa, bisa terjadi. Karena kadang-kadang tanpa dia sengaja. Bisa loh. Stres dalam hidupnya. Gitu loh. Karena ada tekanan dan bahkan ada spirit yang lain memang mau mengacaukan rumah tangga itu, bisa saja. Amin. Yang paling bahaya satu lagi. Kita pendoa tapi membenci, wah itu gawat. Kita masuk dalam tim doa tapi hati kita nggak bisa ngampuni, wah itu berat itu. Berat. Kita berbohong banget ini. Amin.
Mau doain apa kalau hati kita penuh kebencian? Mau doain apa? Gak ada yang kita bisa doain, karena dasarnya hati ini kan mata air. Setuju? Amin? Oke. Yang kedua, perkataan Yesus yang kedua, sesungguhnya, nah ini masuknya ada relate nih yang kedua. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini bicara soal keselamatan, ini bicara soal grace, kasih karunia. Orang yang ada di atas kayu salib belum berbuat apa-apa, belum pelayanan, tetapi dia mengakui ketuhanan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus adalah orang yang baik paling tidak. Dan Tuhan berkata, hari ini kamu bersama aku. Artinya apa? Keselamatan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia artinya adalah kemampuan ilahi yang diberikan oleh kita, yang kita tidak mampu melakukan dan kita bisa melakukan. Because of that grace. Kasih karunia itu ada dua ya. Pengertian yang pertama, kita tidak layak, kita dilayakkan. Kita berdosa harusnya masuk neraka, nggak layak, tapi Yesus mati buat kita, kita dilayakkan karena kita percaya sama Dia. Tanpa harus berbuat banyak perbuatan baik. No. Tetapi saudara, hal yang kedua, kasih karunia juga berarti kita tidak mampu mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan karena begitu banyaknya persoalan dalam hidup kita. Grace memampukan kita. Kasih karunia memampukan kita. Jadi kalau Anda bilang saya bisa mengampuni, you need grace. Anda butuh kasih karunia. Karena hanya dalam kasih karunia Anda memampukan seperti itu. Saya cerita sedikit. Istri saya, dia ada di keluarga waktu masih remaja. Boleh dibilang keluarga yang disfungsi. Papanya keras. Asal karena papanya datang dari China. Jungpo like made in China tulen. Build up. Sakit hati dan pahit sama orang tua. Karena pahit sama ayahnya, dia jarang di rumah. Kalau laki jarang di rumah sih nggak heran ya. Tapi dia sering tuh naik kendaraan umum, naik bus, lewat jembatan penyeberangan tuh. Tempat nongkrongnya dia dulu belum ada mall. Mall pertama dan terkenal waktu itu Sarinah. Tahu Sarinah? Masih tahu? Itu tempat tongkrongan dia karena rumahnya dekat di daerah Kuningan, Karet. Di situ ada buku, dia suka baca buku. Jadi dia nongkrong di situ baca buku. Dia benci sama ayah, benci sebenci-benci. Tapi suatu ketika Tuhan kasih dia mimpi bahwa ada kasih yang engkau butuhkan beyond melampaui ayahmu, yaitu kasih Bapa di surga. Dan dia nggak bisa nangkep itu karena dia Katolik, latar belakangnya di sekolahnya. Lalu singkat cerita, suatu ketika dia kuliah, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan bersama dengan saya, karena saya udah pacaran sama dia dari SMA. Saya pacaran 10 tahun. Lama sekali, sudah jangan ikut-ikutan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Bersama saya ketemu Tuhan, dia mengalami Tuhan, perjumpaan pribadi, dan dia berkata, ini mimpiku yang aku dapat. Ada kasih beyond melampaui. Oleh karena kasih itu yang dia alami, maka dia mempunyai hati berubah. Yang bisa mengubah saudara adalah perjumpaan pribadimu sama Tuhan, itu penting. Dan the grace of God, kasih karunia. Dan karena dia terima kasih karunia Tuhan seperti itu, bagaimana hidupnya diampuni oleh Tuhan, dosa-dosanya dia rasa itu sendiri. Maka suatu ketika ayahnya stroke, masuk ICU, dan itu yang membuat ayahnya kemudian meninggal. Dari anaknya semua, cuma dia satu-satunya yang duduk di pinggir ranjang ICU papanya. Karena denyut jantung masih ada. Karena kalau dokter bilang begini, dia masih bisa dengar kan. Jadi apa yang terjadi? Dia ucapkan firman Tuhan di telinga papanya. Dia ngomongin firman Tuhan, dia bicara soal bagaimana Tuhan mengasihi diri dia dan mengasihi papanya. Dia ngomongin tiap hari. Dia bilang yang bisa bikin aku lakukan because of the love of the Father. Oleh karena kasih Bapa, oleh karena kasih kamu. Anda pasti punya pengalaman seperti itu mungkin.
baik dan bisa gua ampuni dia. Tapi tahukah saudara, kalau Anda diampuni Tuhan, berarti orang lain juga layak terima pengampunan. Yang bisa bikin kita seperti itu adalah the grace of God. Lukas 23 ayat 39-43 kita baca firman Tuhan ini. Jadi bukan karena perbuatan baik. Kita nggak bisa ngarepin dia berubah dulu, enggak. Orang bisa berubah because karena ada kasih Tuhan. Lukas 23 ayat 39-43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, kan ada dua ya, yang satu menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dari dan kami. Tetapi yang seorang menegur, yang sebelahnya lagi bilang, tidakkah engkau takut juga, tidak takut kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, dia bilang kepada yang sebelahnya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tahu siapa Yesus. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam kemuliaan. Hancurnya hidup seseorang masih layak untuk terima kasih karunia. Kemarin di Jumat Agung saya khotbah di gereja. Jalan akses menuju tahta kasih karunia. Yang membuat orang bisa masuk dalam tahta kasih karunia itu adalah karena salib. Tanpa itu nggak bisa. Jadi begini, kalau saudara dan saya, kita melihat hidup kita yang dulu hancur, berantakan. Semua orang punya latar belakang, betul? Latar belakangnya ada yang super gelap, ada yang gelap gitu ya. Whatever it is, kita punya latar belakang. Tapi waktu diampuni oleh Tuhan, Tuhan bilang apa? Seperti dosa yang seperti kirmisi dibuat putih seperti salju. Betul? Kita diampuni jadi manusia baru. Pertanyaan saya, kalau Anda lihat ada orang, temanmu, saudaramu, keluargamu yang hidupnya kayak kita dulu hancur, bisa nggak kita kasih dia kesempatan untuk ngalamin kasih karunia Tuhan seperti itu? Perempuan yang kedapatan berzina, apa yang terjadi? Orang menangkap dia, orang-orang Farisi tangkap dia untuk diapain? Dia lempar dengan batu, ya kan gitu? Tapi Yesus point of view-nya beda dengan mereka. Mereka bilang orang ini layak dibunuh. Kenapa? Karena berbuat jahat. Kita manusia suka bilang begini, itu dia layak tuh ngalamin tuh yang namanya kesusahan. Orang dia ngaco hidupnya, begitu. Dia nyakitin gua, jadi dia kayak begitu, emang dia pantas gitu. He deserved it, she deserved it, gitu kalau bahasa Inggris. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan bilang ini, dalam hatinya saya percaya point of view-nya, my love, kasih Bapa menyentuh dia, orang ini berubah. Yang dilihat adalah perubahan orang ini, transformasi dari yang ngawur jadi yang benar. Itu yang dilihat tuh. Makanya kenapa dia datang sama saudara dan saya untuk mengubah hidup saudara. Kenapa Tuhan juga dengan kasih karunia-Nya dia datang kepada orang-orang di sekitar kita untuk bisa berubah. Kemarin saya bilang di gereja saya, siap nggak Anda kalau ada orang dengan anting, dengan tato, tatonya bukan cuma satu, full body. Bisa Anda melihat orang yang diubahkan? Lah kalau Anda bisa lihat itu, sama kalau Anda punya suami yang pernah menyakiti Anda atau menyakiti Anda, bisa nggak Anda melihat Tuhan bisa ubah dia? Sekali dia diubah Tuhan, itu jadi kesaksiannya dahsyat. Yang mulai harus kita extend the grace, kasih karunia Tuhan, jadi alat kasih karunia itu. Bisa katakan amin? Amin. Itulah sebabnya kenapa kepastian hidup, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih. Amin. Coba bilang saudara, nggak ada yang baik dari kita. Nggak ada yang baik. Because of the grace, oleh karena kasih karunia kita dilepaskan dari kutuk dan maut. Amin. Amin. Itu perkataan yang kedua. Perkataan yang ketiga, ibu, ini anak. Dan dia bilang sama murid-muridnya, ini ibu. Wow, luar biasa.
Ini bicara soal apa? Hubungan. Ini bicara hubungan, ini bicara family, keluarga. Yohanes 19, 26, 27. Saya berharap saya bisa jelaskan ini dan Anda bisa nangkep ini dalam 7 kata ini untuk Anda bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari. Yohanes 19, 26, 27. Ketika Yesus melihat ibunya, ibu naturalnya yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadikan Yesus sebagai manusia. Tanpa itu nggak ada nih, gitu ya. Dia bilang begini, dia melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anaknya." Secara natural, I am your son. Kemudian katanya 27 kepada murid-muridnya bilang, "Ini ibumu." Padahal mereka ini bukan ibunya mereka, ya kan? Tapi bilang ini ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Era zaman sekarang mengakui keberadaan ibu kita itu penting. Ada cerita Malin Kundang? Ada? Karena tidak mau mengakui ibunya. Ada sampai hari ini. Seumur sekarang ini nggak mau ketemu sama mama. Pahit. Kalau tadi mungkin sama suami, tapi ini sama mama. Kalau bisa gue tinggal pindah deh nggak di kota ini. Gue udah malas ketemu mama gue. Saudara jangan main-main loh. Mengakui orang tua kita di depan publik sebagai orang tua kita itu menggambarkan rasa hormat kita sama orang tua. Maka kita akan kena satu ayat firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu, maka engkau akan hidup bahagia dan panjang umur. Tapi berapa banyak kita? Mau gak kita respect sama orang yang pernah berjasa atas hidup kita? Kalau saya ngomong lebih luas lagi, bukan cuma ibu, bisa gak kita respect, menghargai orang yang pernah berjasa dalam hidup kita? Saya bisa ada sampai hari ini because of this. Walaupun kita tahu karena Tuhan ujungnya, tapi orang ini yang menghantarkan aku bisa seperti itu. Bisa tidak? Sampai hari ini saya tetap ada respect satu hamba Tuhan yang membawa saya kepada Tuhan. Saya respect itu. Karena tanpa upaya dia menyelamatkan saya nggak akan jadi seperti itu. Walaupun saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus, tapi saya tahu dia bersedia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hidup saya. Bapak ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita peduli dengan keluarga? Ini bicara soal keluarga, hubungan dan keluarga. Bisa nggak Yesus lagi mengajarkan family? Saking sibuknya kita dengan pelayanan, saking sibuknya kita dengan bisnis, saking sibuknya dengan sosialita kita, dengan teman-teman kita lupa keluarga. Jangan main-main, ini Tuhan lagi mengajarkan betapa pentingnya. Bahwa murid-murid lagi diajarin menjadi bagian keluarganya Yesus. Kalau dari sini kita masuk lebih dalam lagi dalam gereja itu keluarga loh. Halo? Gereja itu bukan tempat ibadah. Bukan cuma tempat ibadah doang maksud saya. Saudara, gereja kalau cuma tempat ibadah doang, cari aja gereja di tetangga kita. Yang paling dekat tinggal ngesot kan gitu ya. Tapi ini bukan persoalan itu, tapi kita tahu this is the family. Bahwa kita grow together, kita bersama-sama betul as one di dalam satu kasih karunia dan satu kasih Tuhan. Satu ini. Bisa nggak sih kita menghormati orang-orang yang ada di keluarga kita, khususnya ibu? Tidak kebetulan Tuhan bilang ibu, karena di sini para wanita. Kalau kita punya ibu, bisa nggak kita menghargai ibu kita? Ada orang yang nggak mau terima ibu, malu. Kita nggak pernah sadar bahwa kita seperti itu. Saya teringat anak saya yang kedua dan yang ketiga. Itu masih kecil mereka. Anak saya yang kedua laki, sama anak yang ketiga itu beda usia 7 tahun. Suatu hari
Saya lagi jalan di mall bersama mereka berdua. Lalu saya gandeng anak saya yang paling kecil. Saya taruh tangan saya di pundak. Dia menghindar. Sekali, 2 kali dia menghindar. Waktu itu kakaknya lihat. Kakaknya kemudian nasihatin dia, menarik. Dia bilang, kenapa kamu malu dipeluk papa, dipeluk baby di depan umum? Kenapa kamu malu? Kamu malu? Terus dia bilang gini, kamu tahu waktu masih kecil, kita ini masih kecil, nangis di depan umum, Dedi sama mami gak pernah malu. Kamu muntah, kita muntah, si mami, si Dedi ngurusin kita di depan umum, tak malu tuh. Masa sih kamu dipeluk aja begitu malu? Artinya apa? Kita perlu belajar gitu, bahwa kita harus menghormati dan menghargai orang yang telah berjasa dalam hidup. Masih nggak ada respon. Itu adalah yang 3, yang keempat. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pernah ditinggalkan oleh Bapa. Waktu seluruh dosa manusia dia tanggung di atas kayu salib. Bapa menghindar sejenak. Ini bicara soal diabaikan, seolah-olah pengabaian dan kesendirian. Maka dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kita baca ayatnya Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pernah ngalamin masa-masa itu, ditinggal oleh Bapa. Pertanyaan saya, ibu-ibu, pernah nggak Anda merasa ditinggal? Pernah nggak Anda merasa diabaikan? Suami mengabaikan, anak mengabaikan, cucu mengabaikan. Pernah nggak kita merasa diabaikan seolah-olah kita sendirian? Yesus pernah lewatin itu. Yesus pernah lewatin itu. Kalau Yesus pernah lewatin itu, berarti dia tahu Anda punya pergumulan. Dan dia siap menolong saudara. Dan siap memberikan kekuatan. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ngerti bahwa hidup yang seperti apa seolah-olah sendirian ditinggalin sama orang. Kayaknya orang gak perhatiin saya, kayaknya orang gak pedulin saya. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan berkata, waktu dia di penjara, dia berkata, kenapa aku sendirian ditinggalkan? Ada suara Tuhan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus digantung di atas kayu salib dengan penderitaan yang begitu berat. Bapa meninggalkan dia sejenak. Saudara dan saya belum seperti Yesus digantung di atas kayu salib. Kita masih bisa menikmati kafe, kita masih bisa menikmati bakmi, kita masih bisa menikmati bakso, kita masih bisa menikmati ice cream dan sebagainya. Tapi kita mungkin sendiri. Bisakah kita berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita? Kalau dia pernah sendirian, dia pasti tahu Anda punya kesendirian dan pergumulannya. Dia akan mendatangi Anda dan kasih karunia yang menolong saudara dan memberkati. Anda masih sendirian. Ada Tuhan. Makanya kenapa orang yang mau bunuh diri? Saya suka bercanda ya, di gereja saya juga ada ya kumpulan orang tua. Jadi saya bilang begini, kalau kita udah tua, nggak usah bunuh diri lah, udah nanggung. Udah nanggung, terusin aja. Betul kan gitu? Udah tua, bunuh diri, lu mah cari gara-gara lo. Udah terusin aja. Gitu. Udah tanggung hidup ini, selesaikan lah gitu kan. Kita rasa kita mau bunuh diri, saudara, waktu kita sendiri. Dia kan banyak orang tua yang sendirian. Tapi percaya nggak ada Tuhan? Abraham waktu dipanggil dalam usianya itu, waktu dia sendirian, waktu dia berjalan sendirian, God call. Waktu Anda sendirian, Tuhan kadang-kadang bicara. Karena nggak ada noise, nggak ada suara yang lain, cuma Tuhan yang bicara. Yang kelima, Yesus berkata, aku haus. Aku haus. Pernah dengar dong? Ini bicara soal kemanusiaan. Dia ngerti kelemahan dan tekanan hidup manusia yang butuh air, yang butuh yang menyegarkan hidupnya.
Yohanes 19 ayat 28 dia berkata, sesudah itu Yesus, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku. Bicara soal haus, Yesus tahu manusia punya keletihan, manusia punya kelelahan, manusia butuh penyegaran dalam hidupnya, perlu ada satu kekuatan secara fisik bahkan. Tuhan tahu kelemahan saudara, Tuhan tahu pergumulan hidup saudara, Tuhan tahu stresnya hidup ini. Makanya orang yang lagi stres datang sama Tuhan. Mengapa jiwaku tertekan? Ada tuh Mazmur bilang begitu, datang sama Tuhan. Jangan datang sama yang lain. Kenapa? Karena dia pernah alami itu. Betul? Orang ya, kita akan percaya seseorang yang sudah pergi ke satu tempat, kalau dia cerita tempat itu kita lebih percaya daripada orang yang nggak pernah ke sana cerita, betul nggak gitu? Yesus udah pernah lewatin semuanya, karena dia pernah lewatin, dia tahu apa artinya haus, dia tahu apa artinya kelelahan, dia tahu apa artinya terik matahari yang harus dia hadapi, dia tahu apa artinya keletihan dalam hidup ini, karena dia tahu. Makanya dia bilang sudah selesai, nanti kita akan dengar. Artinya semua itu sudah dipikulnya, sudah disahkan. Datang kepada dia, maka dia akan berikan kelegaan kepada. Adakah di antara saudara hari ini yang punya rasa haus? Perempuan Samaria punya rasa haus. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau aku membangun sumur dalam hatimu, kamu tidak akan haus lagi. Datang sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepuasan untuk dahaga jiwa, dahaga yang ada di dalam diri. Dan Tuhan akan memberikan. Katakan amin. Di dalam perkataan Yesus yang kelima, yang keenam, sudah selesai. Yesus berkata sudah selesai. Betul ya? Ada satu ayatnya, kemenangan, pencapaian. Dia sudah berkata ini sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Yesus taat sampai menyelesaikan tugasnya. Bisakah ibu-ibu terus taat sama Tuhan sampai pada akhir? Jangan berhenti di tengah. Saya suka bilang begini, saya punya kutipan, jangan berhenti karena capek. Kita baru berhenti kalau sudah sampai. Saya ulangi ya, jangan berhenti karena capek. Kita baru berhenti kalau sudah sampai. Kalau belum sampai ya, terusin sampai baru kita. Katakan amin. Jadi kalau Anda lagi jalan-jalan udah jam-jaman kok belum nyampe, nggak berhenti sampai selesai nyampe baru. Itu adalah sebuah perjalanan. Yesus membuktikan kalau dia sudah menang. Kalau dia sudah menang, bersama dengan dia kita menjadi lebih dari itu. Kenapa? Karena kita tinggal terima. Dia yang ikutin perjuangan, dia jalan latih perjuangan, Via Dolorosa. Dia menang, kita terima kemenangan, kita menjadi lebih dari pemenang. Karena kita nggak perlu lewatin Via Dolorosa. Kita berjalan bersama dia, kita menang. Dan Tuhan berkata sudah. Ini pencapaian yang sangat sejati yang Tuhan katakan. Sudah selesai. Saudara, sukses yang sesungguhnya ini adalah di sini. Saya bisa on and on di sini, tapi karena waktu saya nggak akan masuk di sini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan pada saudara, bahwa dia bilang sudah selesai. Selesai beneran tuh. Kutuk sudah diselesaikan. Kelemahan sudah diselesaikan. Semua penyakit sudah diselesaikan. Jadi bersama dengan dia, kita pasti menang. Terakhir, yang ketujuh. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Ini adalah arti dari penyerahan diri dan kembalikan semua kepada yang memiliki. Bapa. Is you give it back to God, kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawa. Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawa. Boom. Hidup ini milik Tuhan. Setuju nggak hidup ini milik Tuhan? Halo? Saudara nggak bisa hidup kalau nggak Tuhan yang memberi hidup. Hidup ini bukan milik kita. Kita nggak ngomong aset. Aset itu milik Tuhan udah pasti. Tapi hidup saudara dan hidup saya adalah milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan sudah ditebus oleh darah yang mahal harganya, berarti hidup kita itu milik Dia. Kalau hidup ini milik Dia, kita harus kembalikan semua hidup kita buat Dia. Makanya oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Dia kemuliaan. Kekristenan, sorry ya, saya ngomong apa adanya nih ya, Bapak sebagai penutup ya.
Kekristenan yang nggak ngerti di sini akan menjadi kekristenan yang dangkal. Kenapa? Karena kita masih merasa hidup buat saya, masih untuk saya. No, hidup ini bukan buat saya lagi, bukan buat kita lagi, tapi hidup ini buat Tuhan. Makanya Tuhan berkata, Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, aku ingin berbuat bagi Kristus. Siang hari ini, masihkah kita merasa ini hidup saya? Nggak ada. Oke. Kalau Anda beli aqua dari supermarket atau dari mana pun, ya, aqua botol boleh, contoh aja contoh. Ini supaya kelihatan gitu ya. Walaupun Anda bisa ngebayangin kan. Kalau Anda beli ini, Anda sudah bayar, transaksi ada di tanganmu. Sekarang ini milik siapa? Milik Anda yang membayar atau masih milik toko? Milik saya. Karena saya sudah tebus, saya sudah bayar. Kalau saya sudah bayar, ini saya mau apain bebas gak? Bebas. Saya buat buka, saya buat minum boleh gak? Boleh. Saya kasih orang boleh gak? Boleh. Saya lempar boleh gak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena ini bukan toko yang punya lagi, sekarang saya yang punya. Hidup sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Jadi hidup saudara dan hidup saya milik siapa? Bener? Milik Tuhan? Ya, kalau milik Tuhan, Tuhan mau apain suka-suka dia. Tapi kita bisa bilang nggak mau tuh. Saudara, botol ini nggak bisa berontak ya. Itu sebabnya kenapa ketaatan seorang Abraham menyerahkan anaknya itu menjadi pattern. Itu menjadi pola bahwa anak datang darimu, kuserahkan balik kalau kau minta. Nah, Tuhan berkata itulah sebabnya itu menjadi jejak Abraham yang perlu kita ikuti kalau kita baca dalam kitab Roma. Jadi hidup ini gak ada yang lain. It's all for God. Tiap jam, tiap detik, nafas saudara, itu untuk Tuhan. Ada bisnis, ada kerja, silakan. Tapi for the glory of God. Untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus bilang, hidup yang aku jalani bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam. Siapa? 7 perkataan Yesus. Apa yang Anda bisa dapat? Relakah Anda seperti Yesus bilang, aku kembali? Relakah Anda berkata, Tuhan pakai ini? Ini bukannya aku lagi. Wah, saya pernah ngomong sama istri, sama anak, dan termasuk sama-sama. Hidup ini cuma satu pertandingan yang menuju Tuhan. Lari sekuat-kuatnya, belajar sekuat-kuatnya untuk pengenalan Tuhan. Pernah gak? Coba ini penutup ya. Pernah gak Anda merenung? Ini kan kita semua berlomba-lomba menuju kuburan. Usia begini ya. Usia begini. Ya akhirnya kita pernah mikir. Kalau nanti di kuburan, di batu nisan kita mau tulis apa? Jangan cuma pakai ayat aku terlalu spesifik buat Anda. Kemarin sahabat saya dari Melbourne, dia WA saya, dia seorang pendeta. Dia bilang, ini loh kata-kata yang saya mau tulis ada di batu nisan. Keren. Tidak ada yang lain. Yang aku mau di akhir hidup saya, Tuhan kenal saya dan saya kenal Tuhan. Itu aja. Dia sebagai seorang gembala nggak minta yang lain, nggak minta pelayanan yang hebat, gereja yang besar, tidak. Dia bilang, aku dikenal Tuhan dan aku mengenal Tuhan. Artinya dia tahu hidup ini adalah setia, diserahkan. Pagi hari ini yuk kita datang ke Tuhan. 7 perkataan Tuhan ini kita pelajari, kita tangkap baik-baik untuk kita lakukan dalam hidup kita. Mari saya undang kita berdiri. Datang sini.